Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita kembali bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkannya, membaca dan merenungkannya bersama-sama kembali. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam renungannya. Sebelum itu kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa karena Tuhan sudah menyertai dan melindungi setiap kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan kami kembali hadir bersama-sama untuk kembali belajar akan sebagian dari firman-Mu. Dan biarlah Tuhan memberikan hikmat pada setiap kami yang mendengarkannya. Dan untuk hamba-Mu juga yang menyampaikan, biarlah Tuhan juga akan memberikan hikmat-Mu supaya apa yang dikatakannya hanya daripada Tuhan sendiri. Berkatilah setiap kami yang mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada kesempatan ini saya diberikan satu tema, yaitu barang siapa mau melakukan kehendaknya. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, kehendak Allah yang dimaksud di sini ya. Saya akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 7. Saya akan mulai dari ayat 16 sampai dengan ke 18. Saya ulangi, Yohanes pasal 7 ayat 16 sampai 18. Mari kita sama-sama membacanya dan menyimaknya. Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri, tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya." Saya ulangi, Injil Yohanes pasal 7 ayat 16 sampai 18. Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengatakan seperti yang sudah Abraham Kuyper tulis di dalam bukunya, adalah sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Perpaduan antara firman Allah dengan kehidupan kita, perpaduan antara hubungan pribadi kita dengan Allah dan relasi kita dengan sesama. Yang menjadi satu inti yang akan kita bahas hari ini dari Abraham Kuyper adalah sejak zaman reformasi itu terjadi, maka banyak hal ajaran-ajaran kekristenan yang kembali dibenarkan atau diluruskan sesuai dengan firman Tuhan. Terjadinya reformasi itulah yang memicu kehidupan dari orang-orang Kristen yang tidak mengerti menjadi mengerti, karena pengajaran-pengajaran doktrin itu sudah diajarkan dan disebarluaskan dan sudah dirumuskan di dalam berbagai pengajaran kekristenan. Dan gereja hari ini telah membenamkan diri begitu dalam kepada gagasan tentang kehendak, yaitu melakukan kebaikan yang kita akan lakukan kepada orang-orang di sekitar kita, atau kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita sebagai kesaksian kita. Sesuai dengan dasar Alkitabiah yang kokoh dan benar, itu diyakini bahwa Tuhan Yesus pun mengatakan di dalam firman-Nya yang ditulis oleh Yohanes tadi,
bahwa barang siapa melakukan kehendak Bapa, dia itu sudah melakukan kehendak Bapaknya untuk menyenangkan hati Bapaknya. Barang siapa melakukan apa yang dilakukan Yesus pada saat itu, atau yang diteladankan Yesus pada saat itu adalah hal yang membuktikan bahwa orang tersebut sudah melakukan pekerjaan Bapa. Seperti yang kita tadi baca, Yesus di sini dihadapkan oleh berbagai macam orang, khususnya golongan orang Farisi. Dan Yesus mengatakan, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu. Dalam arti, dia akan bisa membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang tidak benar. Apakah itu adalah ajaran yang berasal dari Allah atau ajaran untuk dirinya sendiri, yaitu seperti yang tadi kita baca, ajaran yang diajarkan oleh diri sendiri itu adalah ajaran yang hanya memfokuskan kepada kesenangan-kesenangan diri kita pribadi. Kita ingin dipuji, kita ingin disegani, kita ingin dihormati, dan lain sebagainya. Seperti di ayat ke-18 tadi. Itu akan mencari penghormatan bagi diri kita sendiri kalau itu ajaran dari diri kita. Tetapi ketika Yesus melakukan ajaran Bapa, dia tidak mencari hormat itu sendiri untuk dirinya, tetapi Yesus melakukan pengajaran itu karena dia melakukan kehendak yang Allah inginkan Yesus lakukan dan Yesus tunjukkan kepada banyak orang pada saat itu. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bisa melihat iman yang giat dan aktif itu akan bertumbuh terus ya di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam lingkungan sosial kita. Iman itu akan bekerja dan bertumbuh di dalam diri seseorang yang percaya, itu akan menjadi semakin kuat kalau kita berpedoman kepada pengajaran Yesus, pengajaran Alkitabiah, dan juga digabungkan dengan kesaksian hidup kita ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Banyak hal yang kita sudah belajar dari Tuhan Yesus. Ketika Yesus masih ada di dunia, dia sudah mengajarkan banyak teladan kepada orang-orang percaya. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya? Hidup penuh kasih, hidup penuh damai, saling mengasihi, saling mengampuni, dan mengabarkan Injil. Itu adalah suatu teladan yang terus-menerus Yesus lakukan ketika dia ada di dalam dunia. Dan pengajaran-pengajaran yang benar tentang Allah Bapa dan dirinya itu akan terus dikumandangkan. Tetapi bahayanya jika pengajaran itu akhirnya hanya menitik beratkan pada satu topik saja, yaitu melakukan kebaikan, maka iman itu tidak akan berjalan seimbang. Iman yang berjalan seimbang adalah adanya keyakinan tentang pengajaran Yesus itu sendiri dan teladan yang kita lakukan, karena Yesus sudah meneladankan apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Dan yang berikutnya adalah kita juga mempraktekkannya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Memang tidak salah ketika kita berbuat baik, itu adalah satu wujud di mana kita itu orang beriman yang bisa melakukan kehendak Bapa. Tetapi kalau kita hanya menitik beratkan kepada melakukan kebaikan, maka di sini dikatakan hubungan pribadi kita dengan Allah itu yang penting. Hubungan pribadi kita dengan Allah adalah hubungan yang terus-menerus harus kita lakukan, karena kita memiliki keselamatan itu daripada Allah itu sendiri. Ketika kita menerima keselamatan itu daripada Allah, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan, sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang diajarkan. Ketika kita menitik beratkan kepada kegiatan sehari-hari, perbuatan baik kita, hanya kebaikan-kebaikan dan perbuatan baik kita saja, maka itu bukanlah
hal yang seutuhnya kita lakukan ketika kita percaya kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kita utuh melakukan kehendak Allah itu di dalam hidup kita? Memang yang pertama kita harus memiliki iman yang percaya, yakin sepenuhnya kepada Tuhan sebagai Allah kita dan Juru Selamat kita. Dan yang kedua, kita juga mempelajari ajaran-ajaran Yesus. Dan yang ketiga, kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka lengkap sudah bagi kita sebagai orang Kristen ketika kita akan mengatakan bahwa kami melakukan kehendak-Nya. Karena ketika kita pertama memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, memiliki iman yang benar tentang Allah, dan melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka disitulah kita akan menjadi saksi-saksi Kristus yang benar. Dan ketika seseorang itu mengajarkan firman Allah, hendaklah dia juga memakai hikmat ya daripada Tuhan sendiri. Karena Allah akan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar itu untuk kita semua. Jadi hari ini kita belajar, ketika kita sebagai orang-orang percaya ingin melakukan kehendak Tuhan, itu adalah hal yang baik yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dan kita sudah melakukan kehendak Allah, maka kita juga akan disebut sebagai murid-muridnya atau orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja. Sekali lagi yang terpenting adalah hubungan pribadi kita dengan Allah. Itu akan membangun spiritualitas kita, membangun pengetahuan kita yang baik dan benar, dan juga membangun relasi yang baik dengan Allah akan membuahkan hasil yang baik juga. Mari kita sama-sama di dalam kehidupan bergereja kita, di dalam kehidupan bermasyarakat kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Berdasarkan pengetahuan yang benar, hikmat yang daripada Allah, dan kita kemudian menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kita melakukan perbuatan-perbuatan baik dan teladan yang kita teladankan untuk orang lain juga melakukannya, yaitu dengan kebaikan-kebaikan kita, kasih kita, bagaimana cara kita bermasyarakat, kita saling memaafkan, kita saling mengampuni, kita saling mengasihi, dan lain sebagainya yang sudah Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Kita perlu melakukan perbuatan-perbuatan baik kita dalam seluruh kehidupan kita sebagai wujud ketaatan kita juga kepada Tuhan. Tetapi jangan lupakan hubungan pribadi atau relasi pribadi dengan Allah itu juga akan menyenangkan hati Allah. Mari kita sama-sama menyediakan waktu khusus untuk kita mengadakan atau membangun relasi dan hubungan yang dekat dengan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan baiklah kita menjadi saksi-saksinya yang dicintai oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau pada hari ini sudah mengingatkan kami. Kami tidak hanya hidup untuk melakukan kebaikan dan perbuatan-perbuatan baik saja ketika kami melakukan kehendak-Mu, tetapi kami juga memiliki iman yang teguh, yang percaya kepada-Mu, dan kami juga memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk bisa melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam kesaksian kami untuk mencintai Tuhan dan juga mencintai sesama kami, mengasihi dan membangun relasi yang baik kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Ajarkanlah semuanya itu Tuhan. Mampukanlah kami untuk melalui hari-hari kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.